Ya, akhirnya Persipura berhasil mendapatkan 3 poin dari pertandingan atas PSIS Semarang, menang dengan skor 2-1, dan saya hanya ingin mereview aja karena saya nonton pertandingannya secara langsung dan sampai habis di HP saya. Jadi saya akan mereview aja, kembali lagi sambil mengalir saja. Saya ingin membahas PSIS dulu ya. PSIS Semarang di babak pertama ini kembali lagi memainkan skema 4-4-2. Ya, dan kalian kalau lihat video saya yang kemarin PSIS Semarang reviewnya lawan Persita Tangerang, di mana PSIS Semarang menang 3-2, itu saya sudah bilang bahwa PSIS Semarang ini bagus saat melakukan pressing. Itu yang saya tahu dari PSIS Semarang kemarin lawan Persita Tangerang di babak pertama. Justru lawan Persipura Jayapura nggak terlihat sama sekali pemain dari PSIS Semarang melakukan pressing. Kalau misalkan memang strategi dari pelatih PSIS Semarang nggak melakukan pressing, ya is okay, saya bisa mengerti. Tapi dengan melakukan menurut saya nggak melakukan pressing kepada pemain-pemain Persipura, ya solusinya apa dari pelatih PSIS Semarang ini? Solusinya apa? Nahumaruri ya. Solusinya apa ini untuk jika memang nggak mau main pressing, ya solusinya apa? Ya bertahan pasti, nggak ada lagi. Dan kalian lihat di babak pertama, PSIS Semarang boleh dibilang bermain cukup bertahan banget. Dominasi bola aja, bola possession di babak pertama sampai akhir ya, itu Persipura mendominasi 57% dan PSIS hanya 43%. Dan seperti kalian tahu, ini PSIS Semarang di segmen papan atas. Ya, dan Persipura statusnya masih di segmen papan bawah. Ya harus tunjukkanlah cara permainan yang berkualitas, minimal itu dulu lah. Kalau kalah ya udahlah, itu biasa terjadi. Tapi kalau kalahnya dengan permainan seperti ini, apa yang mau dinikmati dari PSIS Semarang? Bermain bertahan. Saya sudah bilang kemarin di video saya lawan Persita Tangerang bahwa walaupun PSIS menang 3-2 atas Persita Tangerang, tapi dengan bermain di babak kedua yang kembali lagi nggak melakukan pressing, meninggalkan Jonathan Bruno Silva di depan, tapi PSIS bermain bertahan, itu saya sudah bilang nggak jalan. Ini diulangin lagi saat lawan Persipura. Bermain bertahan, tapi meninggalkan Bruno Silva dan Jonathan di depan. Ya hasilnya Bruno Silva dan Jonathan nggak dapat bola sama sekali. Sedikit banget. Menyentuh bola itu bisa dihitung pakai jari. Dan kalian lihat Persipura. Persipura ini sangat bisa mendominasi lini tengah. Walaupun di sini striker dari Persipura ini siapa? Yeven ya. Yeven ini nggak banget deh pokoknya. Kalau untuk jadi lini depannya Persipura nih Yeven nggak banget deh. Mendingan cepet-cepet cabut. Yeven ini nggak terlalu berguna banget kalau saya lihat untuk Persipura. Justru malah menghambat penyerangan Persipura saat melakukan penyerangan. Ini Yeven justru malah menghambat. Karena Persipura ini bermain cepat. Tektoknya itu cepat sekali. Speednya tuh luar biasa. Nah ini Persipura bisa memanfaatkan kelonggaran yang diberikan oleh PSIS Semarang. Ibaratnya gini, PSIS Semarang silakan ngontrol bola Persipura gitu. Dikasih kesempatan Persipura untuk mengontrol pertandingan ya. Dan kalau kalian melihat, walaupun memang di babak pertama PSIS unggul, oke, itu bisa terjadi ya. Tapi apakah iya PSIS bermain bagus di babak pertama? Ya enggak. Saya nggak melihat PSIS Semarang ini bermain bagus, enggak. Justru Persipura yang sangat mendominasi. Ya, bola possession aja di babak pertama 57 banding 43. PSIS Semarang 43% bola possessionnya. Ini kalau saya kritik seperti ini untuk PSIS Semarang ya jangan marah ya fansnya PSIS Semarang. Saya hanya memberikan kritik dan saran karena saya sudah membuat review ini tuh kemarin-kemarin tentang PSIS Semarang. Tapi nggak ada perubahan yang dilakukan oleh pelatih PSIS Semarang. Sedangkan Persipura, saya sudah bahas saat lawan Bayangkara, lawan PSM, ya Persipura. Walaupun memang lawan Bayangkara kalah, tapi lawan PSM bisa imbang. Tapi saya sudah melihat bahwa Persipura ini cara permainannya udah kelihatan visi misinya itu sudah terlihat. Cara permainannya itu sudah terlihat Persipura bangkit. Ya masa dari ya harusnya pelatih ya, terutama ini pelatih ya. Saya nggak menyalahkan pemain PSIS Semarang nggak. Pelatih dari PSIS Semarang harusnya tahu lah minimal cara permainannya Persipura gimana. Jelas masalah speed Persipura selalu lebih bagus masalah speed. Terus masalah body charge ya atau pemain-pemain dengan yang tubuh tinggi itu pasti lebih banyak di Persipura. Dan apa antisipasi dari pelatih PSIS Semarang ini apa? Ya menurut saya ya, kalau menurut saya PSIS Semarang itu sangat bagus kalau bermain high pressing. Itu jelas terlihat kok PSIS Semarang saat menang lawan, saya nggak ngomong lawan Persita di babak pertama, itu melakukan high pressing PSIS Semarang.
Lalu saat menang lawan PSM itu juga sama melakukan high pressing. Tapi di dua pertandingan ini ya, lawan Persita Tangerang di babak kedua tentunya dan lawan Persipura ini klimaks ya, nggak melakukan high pressing, meninggalkan Bruno Silva di depan dengan Jonathan, tapi bermain skema 4-4-2 bertahan. Ya itu yang saya bingung. Gimana mau ngalirin bola? Otomatis hanya mengandalkan serangan balik. Dan di babak kedua, gimana caranya PSIS Semarang mau mengandalkan serangan balik? Kalau bermain sayap atau bermain kecepatan, adu kecepatan, itu pemain PSIS Semarang pasti kalah. Kalau kita lihat dari sprint-sprintnya pemainnya Persipura. Kecuali kalau menyerangnya lewat back kanannya Persipura. Ya, back kanannya Persipura itu siapa tadi? Itu bermainnya juga memang bisa dibilang Wahyu ya. Monim ya, Monim ini boleh dibilang paling banyak M Tahir yang paling banyak diserang nih oleh pemain dari PSIS Semarang karena M Tahir doang yang nggak mempunyai banyak kecepatan nih. Back kanan Persipura ini M Tahir nggak punya kecepatan, makanya PSIS Semarang banyak menyerang dari lini sebelah kirinya Persipura. Tapi ya tetap saja, yang saya bingung PSIS Semarang sudah tahu untuk masalah sprint kalah, masalah body charge kalah, tetap bermain yaitu melakukan adu sprint ya. Adu sprint ini ya boleh dibilang berapa kali lah. PSIS Semarang terlihat saat ingin mengecoh atau menggiring bola terlalu banyak ini sayapnya ya nggak bisa masuk ke temboknya Persipura. Dan menurut saya ya PSIS Semarang harusnya seperti biasa bermain itu ya, yang saya tahu kan PSIS Semarang tuh udah berubah ya bermain bola possession, ya itu caranya. Jadi bisa mengontrol pertandingan gitu loh, melakukan ball possession. Kenapa ball possession ini nggak bisa dijalankan oleh PSIS Semarang? Ya karena bermain skema 4-4-2, tapi ya bermain bertahan. Yaitu yang saya bilang, Jonathan nggak bisa mengalirkan bola. Bahkan Bruno Silva saja kalau kalian amati, sampai ikut membantu ke sayap kiri Bruno Silva. Dan Komarudin sempat ditaruh depan dengan Jonathan ini. Saya melihat itu di babak pertama. Dan di babak kedua, ya ini saya nggak bahas deh, walaupun Persipura mencetak 2 gol yang sangat luar biasa, itu masih beruntung PSIS Semarang ya, kemasukannya 2 gol dari Persipura. Kalau kalian hitung peluang yang harusnya terjadi gol, itu ada berapa dari Persipura Jayapura? Untungnya finishingnya dari Persipura Jayapura masih boleh dibilang kurang baik. Itu sampai kiper dari PSIS Semarang sampai depresi, Bruno Silva sampai depresi, ya karena gimana, bolanya itu nggak mengalir, nggak bisa mengalir. Dan yang saya bingung ini, pelatih dari PSIS Semarang sudah tahu pemainnya Persipura ini kan bodinya boleh dibilang tinggi-tinggi ya, kecuali kalau yang sayap-sayap yang mempunyai kecepatan. Ini Wales diganti, ya itu aja yang menurut saya unik, pelatih dari PSIS Semarang ini Wales diganti. Apakah mungkin ada cedera? Ya saya nggak tahu. Tapi pergantian pemainnya cukup unik, tapi yang saya ingin soroti hanya Wales aja. Walaupun Septian David diganti ya, ya itu saya nggak komentari. Tapi Wales inilah, ketika Wales diganti pada menit ke berapa ini? 57, nah akhirnya kemasukan Persipura, PSIS Semarang kemasukan ya dari gol yang dicetak oleh Mandowen di menit 70 tuh. Hanya selisih 10 menit saja setelah Wales diganti. Jadi pesan saya untuk PSIS Semarang, ya coba apa ya, untuk pelatih PSIS Semarang ini jangan terlalu banyak mencoba-coba variasi-variasi strategi yang justru malah membuat variasi serangan nggak ada sama sekali. Dan udah terlihat saat kemarin PSIS Semarang menang lawan Persita. Itu sudah terlihat jelas loh PSIS Semarang bermainnya seperti apa, itu sudah terlihat jelas. Dan di kali ini lawan Persipura nggak ada ampun ya, dihajar 2-1 oleh Persipura. Dan harusnya Persipura itu bisa mencetak gol lebih bahkan. Ini pukulan telak untuk pelatih dari PSIS Semarang. Bagaimana untuk membentuk suatu strategi yang pasti gitu. Jangan berubah-ubah. Yang menurut saya, karena saya mengikuti PSIS Semarang ini sudah banyak dari pertandingan ke-10, bahkan awal-awal pertandingan juga saya mengikuti PSIS Semarang. Makin kesini makin bingung saya cara permainannya PSIS Semarang ini gimana. Dari 2 pertandingan ini ya, lawan Persita dan lawan Persipura ini. Itu kritikan saya. Kalau saya sedikit pedas nggak masalah ya, karena saya anggap aja fans dari PSIS Semarang berhak untuk menyuarakan pendapat saya, kritik saya terutama untuk pelatih dari PSIS Semarang. Yang pertama untuk strateginya bagaimana ini pelatih dari PSIS Semarang. Nggak cuma lawan Persipura, tapi saat kemarin lawan ya PSS Sleman, saya sayangnya nggak nonton. Waktu PSIS Semarang kalah, saya nggak nonton. Tapi saat menang lawan Persita Tangerang, saya nonton. Dan di situ sudah terlihat strateginya pelatih dari PSIS Semarang nih
di babak kedua ya nggak ada perubahan sama sekali. Dan untuk Persipura Jayapura ini suatu langkah yang cukup luar biasa. Seperti yang saya katakan bahwa Persipura ini visi dan misinya sudah ada. Tinggal dipoles finishingnya, dan saran saya mending gak usah mainin di event striker yang menurut saya nggak terlalu bagus untuk Persipura, yang justru malah membuat berapa kali serangan Persipura putus oleh striker asal Ukraina ini Yevan. Jadi itu hasil yang cukup menurut saya sangat wajar dan sangat sangat bagus untuk Persipura dan sangat pantas didapatkan oleh Persipura dengan cara permainannya seperti tadi. Dan PSIS Semarang ya, pelatihnya saya mau lihat nantilah 3 match ke depan bagaimana, apakah tetap bermain seperti ini yang kalau boleh dibilang pertandingan kali ini nggak ada organisir lah. Semua lini PSIS Semarang ini nggak ada yang dikuasai. Sama sekali nggak terlihat. Yang paling bagus penampilannya di PSIS Semarang itu kipernya justru. Ya, Putra. Dah, itu saja yang saya melihat cukup energik atau yang paling terlihat menonjol di pertandingan kali ini. Dan untuk Persipura semua lini dikuasai, baik lini sayap, lini belakang, kiper dan pemain depannya ya kecuali Yevan saja yang menurut saya kurang baik atau kurang bagus lah untuk bermain di standarnya Persipura Jayapura. Itu aja kritik dan saran saya. Jika terlalu lantang ya saya minta maaf, tapi anggap saja saya fans dari PSIS Semarang dan Persipura, jadi saya berhak untuk menyuarakan pendapat saya untuk kedua tim ini. Jadi kita lihat di 3 pertandingan ke depan nanti bagaimana, karena ini sudah break. Kita lanjut di awal Januari nanti bagaimana perkembangan PSIS Semarang dan Persipura. Tapi saya yakin Persipura pasti akan keluar dari zona degradasi. Itu sudah kelihatan soalnya visi dan misinya. Itu aja, thank you, sampai ketemu di video berikutnya. See you.